Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast, apa kabar? Apa kabar, Teteh? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Semoga dalam keadaan sehat-sehat, Amin. puasa juga dilancarkan. Kan hari ini Amin, kita amin. masih berpuasa di hari yang ke-20 ya. 20 apa 21 Insya Allah, tuh? insya Allah ya. Pokoknya yang penting lancar-lancar semuanya. Ketemu lagi bersama dengan saya Firman Jiandio dan Dan saya Ade Fitri Kirana. tentunya di podcast yang selalu ditunggu-tunggu, di mana lagi kalau bukan di ngobrol bareng Ade Fitri Kirana. Sharing yuk. Aduh, makin glowing. Glowing sehat Bahagia. Kamu juga semakin glowing. Amin. Teteh juga semakin puasanya Inangnya lancar. semakin keluar. Amin, insya Allah. Insya Allah lancar ya. Walaupun lagi kedatangan tamu, tapi insya Allah Tamu tadi undang ya. Setiap bulan ya. Iya benar, kalau perempuan kan Benar. gitu. Teteh, kita mau ngebahas soal apa sih di episode kali ini? Sebenarnya seru banget. Episode kali ini adalah seseorang yang memang masih muda tapi ternyata multi talented. Multi talented ya, sama kayak aku ya. Oh, bukan lagi. Cuma beda tinggi doang aja. Itu dia kayak pembagian tulang kita nggak datang kan habis sama dia ya nggak sih? Betul. Tapi Nah, ini seru banget. mhm. Orangnya humble, terus Mhm. ini gitu kocak. Seru lah pokoknya. Yes. Jadi biar nggak pakai lama lagi nih, kita panggil aja langsung. Ya, kita udah datang bintang tamu. Kali ini ada Rizky Iswanto. Yeay, Assalamualaikum Apa semuanya. Waalaikumsalam. Boleh digeser sedikit Kak Iki? Iya. Nah, Boleh, gitu boleh, biar kita Dia lebih akrab takut, ya. takut kayaknya. Boleh. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa sehat, alhamdulillah lagi puasa. Alhamdulillah. Hari ke-20 ya. Ya, 20 20 insya Allah pokoknya. Nah, sebelum kita ngebahas mengenai soal tema kita kali ini, kan kita juga sudah informasikan bahwa Kiki ini merupakan seorang model, ya kan? Udah mengawali karir di tahun 2008 dan beliau juga mantan Cabin Crew ya, Pak? Cabin Crew, iya benar Mantan Pak. Cabin Crew dan sekarang Kiki punya usaha di Yes. bidang kuliner ya. Yes. Nah, kalau boleh tahu F&B ya. diceritakan awal karirnya dulu tuh seperti apa di 2008 nih, Ki? Jadi aku lulus SMA tuh Bu, Firman, jadi tahun 2008 aku sempat join dulu di dunia permodelan, dulu masih Oke. ikut zaman ajang-ajang pemilihan di suatu majalah gitu ya Bu ya. Terus Boleh disebutin kok kalau di Oh sini boleh ya, majalahnya? boleh ya. Boleh, Jadi boleh. dulu sempat ikutan Aneka Yes waktu Oke. itu. Terus lepas dari itu ikutan juga kayak ajang-ajang di daerah kayak Mojang Jajaka waktu itu di Kota Bogor Bu, di kelahiran aku. Oh, orang Sunda? Sunda dong. Oh, kita Sunda Pride ya. Sudah Empire. Sudah Empire ya. Iya, waktu itu tahun 2009. Lepas Oke. dari itu baru deh masuk di tahun 2011 aku kerja sebagai seorang flight attendant. 2011 sampai dengan 2020 gitu. Oke. Di salah satu maskapai penerbangan domestik Indonesia. Oke. Kalau boleh tahu, untuk tadi mengawali karir itu sebagai model nih, ikut-ikut ajang, itu memang hobi atau memang ada dorongan dari orang tua? Aku tuh sebenarnya nggak ada hobi juga, cuman waktu itu kan karena memang ada kesempatan Bu, jadi waktu itu coba-coba aja, berhubung waktu itu juga ngerasa dulu kan kalau zaman dulu tuh pencarian bakat tuh sempat ada di mall-mall gitu kan Bu. Iya. Jadi lagi jalan di mall terus sempat ditawarin buat ikutan ajang-ajang tersebut. Ya udah Oke. akhirnya join, alhamdulillahnya lolos sampai ke finalis waktu itu. Ketagihan lah karena kan ada uangnya gitu ya Bu ya, ada uangnya ketagihan ya udah sampai akhirnya jadi sebuah yang ditekunin, sesuatu yang ditekunin gitu. Oke. Jadi karena menghasilkan uang tersebut. Jadi lebih ke foto model atau fashion show juga? Aku tuh lebih ke photoshoot sama ke runway sih dulu. Dua-duanya ya. Runway ya. Karena emang udah tinggi dari lahir ya, Ki. Memang jadi pas lahir itu membandingkan Udah dari jangkung. depan. Udah jangkung ya. Jadi Tapi jangan salah, zamannya aku waktu memang beda nih. Ini kan Udah generasi. gimana sih? Ya Allah, enggak. Maksudnya zamannya aku masih terbilang tinggi, Ki. Pada saat udah kelas 3 SMP, ngelihat anak junior kenapa pada tinggi-tinggi semua. Kesalip. Sampai akhirnya kita nggak laku lagi untuk fashion Di show. runway ya. Monggo, dipersilakan. Yang baru-baru ya. Gitu. Oke, terus tapi nggak terjun ke dunia sinetron. Aku sempet juga di film, tapi kayaknya emang bukan jiwanya gitu Bu. Jadi kayak nggak terpanggil. Akhirnya ya udah, aku fokus aja di runway aja. Oke. Dulu juga aku sempet announcer di radio, tapi itu nggak lama banget sih. Jadi kayak cuman Oh, semua bidang Bapak garap ya, Pak? sempet saya, soalnya yang segala menghasilkan Iya, segala. benar. Positif. Palu gada ya. Palu gak ada, lu mau gua ada gitu. Sempet dulu jadi announcer di Bandung, Oke. tapi cuman sekitar 3 bulan karena nggak betah Bu, jauh dari orang tua, jauh dari rumah, ya udah balik lagi di Bogor gitu. Oke. Ini anak keberapa nih, Ki? Aku tunggal.
Oh tunggal. Iya. Masya Allah. Iya, tunggal aku tau banget. Aku tunggal. Oke. Nah, tadi kan soal dunia permodelan, entertain dan segala macam itu mengawalkan dari tahun 2008 Iya. dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang flight attendant itu di Nah. tahun 2011. 2011. Itu kenapa? Kenapa coba? Sebenarnya juga itu keciduk. Jadi sebenarnya aku tuh nganterin temen. Tadi nggak sengaja. Nggak sengaja. Yang Sekarang kedua keciduk. Nah keciduk. itu Ini dia, karena serem hidupnya ya. tuh benar-benar nggak di planning Bu. Maksudnya oke. aku tuh termasuk orang yang alhamdulillah bersyukur banget. Aku termasuk orang yang beruntung, bisa dibilang gitu. Karena setiap segala sesuatu yang aku jalanin tuh termasuk yang nggak di planning, nggak pernah di planning. Termasuk salah satunya menjadi seorang flight attendant. Jadi waktu itu aku anterin temen aku join sebagai flight attendant. Dia benar-benar yang rapi, pakai baju kemeja putih, pakai celana bahan, benar-benar well prepared. Sedangkan aku tuh yang pakai celana jeans, pakai kemeja putih doang, ngelamar mau nggak mau gitu. Tapi ternyata dari sekian banyak ribu orang waktu itu pendaftaran, aku termasuk ke 20 orang yang akhirnya diterima sama maskapai tersebut. Gitu. Jadi perjalanannya. Berjalan begitu aja. Alhamdulillah. Tapi Bener sebenarnya punya mimpi nggak sih kalau nggak tadi bilang? Iya, bener, senang keciduk. aja, Nggak sama keciduk. sekali. Sampai sekarang nggak punya mimpi? Yes, nggak pernah. I mean mimpi sebagai seorang flight attendant zaman dulu tuh nggak pernah kepikiran kayak di planning kan ada yang Oh, iya, zaman iya, kecil jadi Pengen banget pengen gitu, jadi ada apa gitu kan. Zaman kecil lu pengen jadi apa? Pengen jadi dokter, pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Dulu tuh aku kalau ditanya waktu kecil, kamu pengen jadi apa? Jadi hansip. Ditanya sama mama Lucu. gitu. Kamu mau jadi apa? Jadi hansip lagi bilang bukan Hansip. Sudah hansip. bisa nggak tuh? Hansip Jadi gitu. hansip. Jadi sampai sekarang tuh kalau ngelihat zaman dulu emang gue pengen jadi hansip ya gitu. Kenapa jadi sekarang jadi flight attendant ya beda tipis lah. Berhubungan Jiwanya sama ingin safety kan. melindungi Iya, gitu ya. benar Oke. gitu. Nah, itu pertama kali bahwa Kiki dikasih tahu nih, oke lu masuk nih untuk as a flight attendant itu. How do you feel, Ki? Maksudnya itu kan nggak di planning ya, tiba-tiba kayak jedar aja. Siap nggak siap sih, karena ngelihat sebelumnya temen tuh udah ada yang menjadi seorang flight attendant juga. Aku lihat pembelajaran dia dengan buku yang setebal ini tuh 3 biji kita harus ngapalin dalam waktu 3 bulan. Siap nggak siap sampai akhirnya ya udah menetapkan jiwa udah jadi pilihan kan. Dijalanin aja dengan baik, harusnya lulus selama 3 bulan, ternyata 2,5 bulan aku udah lulus gitu. Jadi udah bisa terbang, alhamdulillah lagi kan. Aku bilang aku termasuk orang yang beruntung banget, yang lain 3 bulan, aku 2,5 bulan udah bisa langsung rilis waktu itu. Berkat Gitu. doa orang tua tentunya juga Iya, ya. pasti. Sama- Tapi jangan salah Bu, orang tua juga sebenarnya nggak mendukung, malah dia bilang waktu aku jadi flight attendant, saya bilang lu jadi flight attendant gue coret dari warisan. Loh, kok begitu Iya, anak iya. satu-satunya ibu, mohon maaf. Makanya karena anak satu-satunya itu mungkin dia karena ketakutan kan Bu, dia ketakutan banget jadinya Kalau ada apa-apa Kalau gitu. ada apa-apa. Ya, amit-amit gimana, nauzubillah min gimana, dzalik, mungkin gitu. orang tua kan mikirnya Iya. kalau Kadang-kadang seperti Iya, itu ya, iya, namanya soal pemikirannya. pertama kali terbang ke pertama kali terbang aku inget banget aku ke Bali. Apa yang dirasain pertama kali itu? Seru aja Bu. Seru. Sambil harus greeting sama semua, Iya, terus iya, udah gitu iya. kamu nggak ada ketakutan akan Justru ketinggian? enggak ada sama sekali. Aku nggak ada fobia ketinggian, aku nggak ada. emang dia mah Badannya jaramba. udah tinggi. Karena udah Dia mah tinggi, Bu. jaramba. Jaramba tenor itu Jaramba tuh kayak kemana aja gitu. Kita kan Oh. kalau main juga kan ke curug, naik apa gitu-gitu loh. Jadi emang emang udah dia jaramba kayak dari udah tahu kecil. banget. Parah. Oh, jadi seneng kesana sini. Iya gitu Bu. Jadi emang udah seneng jalan-jalan emang. Dan satu lagi aku tuh tipikal orang yang suka mencari pekerjaan yang sesuai sama hobinya. Jadi biar nggak bosen, nggak boring gitu loh Bu. Termasuk aku suka banget traveling. Akhirnya alhamdulillah banget dapat kerjaan sebagai seorang flight attendant. Jadi traveling bukannya kita ngeluarin uang, malah kita yang dibayar. Luar Tidur di biasa. hotel bintang 5 juga Iya. kita nggak ngeluarin uang, kita yang dibayar kayak gitu sih. Alhamdulillah banget. Seru ya. Pernah nggak sih ngalamin turbulence atau apa gitu? Sering banget. Terus apa yang ada di Second flight aku heavy turbulence itu lumayan yang bam kayak Oh, gitu, dan aku panas standby di depan di tengah-tengah cabin. Itu suasana cabin tuh udah benar-benar yang namanya juga bawa orang tua, banyak orang gitu ya Bu ya. Itu tuh udah Allah Akbar segala macam kayak gitu ya. Tetap kita tuh kan harus tetap stay cool ya, nggak boleh kita juga ikutan panik Nggak kan, boleh, kayak iya. ya tenang pas balik ke belakang baru Allahu Akbar, baru dia ngerasa ketakutan sendiri gitu. Karena kalau di tengah cabin sih kayak tenang ya semua baik-baik saja ibu, tahun lalu tenang gitu. Kalau di tengah cabin kan nggak boleh panik, kitanya harus tetap stay cool gitu. Kalau dia panik gimana alamat Gimana juga, iya. ya. Iya. Gitu. Nah, kalau misalkan tadi kan pertama kali terbang ke Bali nih. Terbang paling jauh yang
Kiki tahu nih selama terbang itu ke Nah, alhamdulillah lagi. Jadi aku jelang 3 bulan terbang sebagai seorang flight attendant dapat rezeki lagi Bu di sekolahin untuk sekolah pesawat besar waktu itu. Pesawat Boeing Airbus ya? 747. Boeing 747. Selama 3 bulan yang lainnya tuh cuman terpilih gitu loh Bu, dan alhamdulillahnya namaku tuh ada gitu untuk disekolahin. Ya udah akhirnya selama 3 bulan setelah lepas dari 3 bulan aku rilis sebagai flight attendant, aku sekolah 744, abis itu rilis langsung deh aku diterbangin. Waktu itu aku sempat terbang ke Afrika paling jauh. Jadi waktu itu lagi ada virus-virus Ebola yang lagi rame banget di Afrika. Aku tuh charter haji bawa penumpang haji dari Afrika ke Jeddah dengan segala macam resiko yang udah dikasih tahu gitu, termasuk waktu itu lagi hits banget Ebola kan. Aku terbang ke Afrika paling jauh. paling jauh Afrika. Yes. Gimana tuh Ki? Maksudnya oke kalau misalkan kita Aja kayak di Bojong di Afrika itu. iya bocong Sama banget. aja. Bojong Jadi- banget sih Iya. mentang-mentang orang Bogor, bojong banget. Gak ada yang spesial. Spesial. Spesial sama aja. Sama aja Bu, nggak ada. Maksudnya aku pikirin kayaknya gimana banget kan, ternyata cuman emang bentuknya aja kalau dilihat dari bentuk sama aja kayak aku, tinggi-tinggi juga kan ya. Cuman emang suaranya agak lebih besar aja sama kalau di sana kulitnya agak well done ya Bu. Oh lebih ke tutung ya Beb. Well done, Gelap. Bu. Aku mah bilangnya well done. Kalau kita kan Gak ada yang tahu Kalau kan Ya, kita orang oh iya, Sunda. ini bahasanya tuh udah manis, well done. Iya, maksudnya ini Tutung. itu kan bahasanya Inggrisnya kan. Ini bahasa Afrikanya tuh tutung. tarutung ya. Tarutung. Iya bener kayak gitu. Oke. Seru aja terbang ke sana tuh, nyobain makanannya. Oh, berarti Kiki juga udah internasional flightnya berarti Of kan? course yes. Oh, sombong. Oh, banget. sombong Ya banget. Allah. Bercanda. Jadi Berarti kalau kalau Indonesia mah udah semua ya Alhamdulillah di satronin ya. udah. Dari Sabang Dari sampai Sabang Merauke. sampai Merauke. Kalau luar mana aja? Afrika udah, China udah pernah. Cuman Eropa kan nggak ada flightnya ya Bu. Jadi palingan cuman Afrika sama karena Asia kamu di aja. ini ya, di penerbangan yang tinggi. Iya. Yang ada flight ke Eropa Yang ya. belum ada flight ke Eropa dan Australia itu belum ada. Kiki, aku kepo deh. Pada saat kita kan biasa kan duduk aja, nggak pernah ngeliat tuh yang namanya pramugara tidur. Sementara kan aku kalau flightnya jauh, mah pasti aku maunya bobo cantik. bobo cantik. Jangan kan Iya. jauh Bu, yang 45 menit aja tidur Langsung langsung. ya. Nempel molor gitu ya. Nah, gimana tuh kalau Sebenarnya kita di pesawat sendiri ada beberapa pesawat yang memang didesain ada bunkernya. Bunker itu tempat peristirahatan kita, biasanya cabin crew untuk yang long flight. Nah, untuk yang di rated aku 744 waktu itu ada bunker Bu. Jadi di bagian pesawat bagian belakang itu setiap tipe pesawat beda-beda tempatnya di mana. Nah, yang di rated aku 744 tuh ada bunker tempat peristirahatan di belakang. Biasanya tuh tempatnya itu ada sekitar di tempat aku tuh ada 8 ranjang. Jadi kita bisa tidur di sana, bisa istirahat, dan itu pun tergantung kebijakan dari seniornya mau ngasih istirahat enggak gitu. Nah, berapa kalau lama tidurnya? tergantung flightnya kan Bu. Nah kalau misalkan, balik lagi ke kebijakan dari si seniornya yang ngatur gitu, bisa Kalau istirahat. Firman nggak boleh tidur kayaknya. Iya Nggak dong. boleh. Kalau Oh, suruh ini kerja, pawang hujan kali ya. Nggak boleh tidur. gitu. Oke, seru juga ya. Terus akhirnya sekarang kenapa langsung berpindah ke F&B? Ya itu dia. Tahun 2020 kontrak kebetulan habis juga, dan waktu itu kan lagi pandemi ya Bu ya. Banyak karyawan yang dirumahkan gitu, dan kebetulan waktu itu selama pandemi itu kan kita harus berpikir kayak harus gimana ya gitu. Masa pandemi itu bisa dibilang juga salah satu masa dimana kita tuh harus pinter-pinter cari celah, harus apa, harus gimana, harus bagaimana gitu kan. Termasuk salah satunya mikir peluang apa yang bisa menghasilkan uang gitu. Dan kebetulan alhamdulillah waktu itu kan kenal banget sama Kalina. Kalina itu yang punya yang punya catering Rumah Badok, dan waktu itu sempat kita kepikiran untuk gimana ya kalau misalkan kita bikin catering kali ya, tapi gimana ngebangunnya dalam kondisi yang lagi pandemi. Gitu kan. Ya dengan keberanian yang Kalina dan dengan apa ya, dengan semangat 45-nya kita, akhirnya ya udahlah modal berani aja dulu nih gitu, modal berani bikin restoran. Ya udah akhirnya mengembangkan sayap lah dari flight attendants, akhirnya berani untuk pindah. Dan juga karena memang udah habis kontrak, aku nggak perpanjang, ya udah fokusin di F&B, mencoba suatu hal yang baru dengan zero experience tuh bukan
hal yang mudah buat aku gitu kan, tapi karena memang we have no choice kan ya Bu ya, pada saat keadaan pandemi itu kita cuma dipikirin kayak yang dipikirin kita gimana caranya berpikir apa yang harus kita perbuat supaya nanti bisa tetap makan, tetap hidup gitu kan. Ya dan salah satunya ya udah aku buat langsung. Jadi tahun 2020 Pandemi sama awal. ya kayak AFK ya. Iya, pandemi awal. Pandemi awal. Langsung kesapu kan Bu ya, semua bersih Nah, sama ini si kita kan sekarang sedang memasuki di usia-usia senja kan. juga ya Bu. Enggak kayak kamu cuma doang. kamu doang. Oh, kalian udah fajar ya, kalian udah maghrib. Sopan, Nah, maksudnya ini kan kita ngebahas balik lagi ke tema Bulan nih. puasa makin tajam. Ini kita sesuai dengan tema dong, Oh, ya kan? baik. Biar masuk. Tuh Ira udah marah-marah. Ada nyamuk. Oh, bukan. Aduh. Ada nyamuk soalnya sopan. Lancar kadang-kadang. Nah, ini kan kita udah masuk usia-usia senja nih. Maksudnya tadi kan Kiki beralih dari yang seorang flight attendant yang dimana orang udah settle gitu ya kan, maksudnya kayak udah enak aja, udah tinggal duduk manis dapat gaji bulanan, udah mau apa lagi sih gitu. Nah, tiba-tiba di usia-usia yang sekarang yang kasarnya tuh kita tuh kayak masih bisa nggak sih lo gitu di usia-usia kita pindah-pindah gitu, pindah karir, pindah profesi gitu. Nah, itu Kiki sendiri tuh mengatasi itu tuh seperti apa? Atau Why ada not? tips? Nggak pernah ada yang terlambat buat kayak suatu hal yang akan yang kita coba gitu ya. Nah, dalam pengalaman aku dengan yang orang yang 0 hours mencoba suatu hal yang baru, nggak ada yang nggak mungkin. Modalnya cuman kayak ya udah jalanin dulu aja. We put the passion on it, kita simpen gairah kita di sana, kita simpen semangat kita di sana, ya udah akan berjalan dengan lancarnya aja gitu. Nggak usah seuzon dulu dengan segala sesuatu nanti gimana ya, udah kepantok umur, udah gitu, udah gini, itu kan kayaknya udah seuzon dulu ya sama takdir. Sementara kita tuh harus diminta untuk ya udah lu berusaha sampai dengan ikhtiar terus gitu, nggak boleh berhenti dengan apapun. Nggak ada yang namanya ikhtiar itu kepentok umur tuh, nggak ada ceritanya kayak gitu. Jadi nggak pernah percaya kayak gitu. Mau usianya berapapun, selagi lu mau berusaha, mau kerja dimanapun, selagi ada jalannya ya udah jalanin. Betul. For the rest kan itu urusannya Allah. Iya, Iya, urusan benar-benar. Karena banyak sekali juga sekarang anak-anak muda malah jadi yang kayak hobinya rebahan. Ya kan, maksudnya anak-anak yang di bawah kita yang hobinya rebahan, nyinyir, do sosmed apa segala macam. Jadi kayak banyak. banyak Kita anak-anak semangat muda gini mostly tetap banyak. gitu. Dibanding sama usia-usia, ya balik lagi kata Kiki bilang Seperti kan. orang-orang di belakang kamera ini termasuk Oh orang-orang iya, yang itu beda semangat lagi sekali. dong. Ini kan orang-orang dari AFK yang Mohon maaf, Gimana saya tuh di kan suka tengah. berantem. Silakan di tengah Ibu. Iya, mohon maaf lagi. Jadi intinya memang harus dari kemauan sendiri kan. Yes, Intinya mau usia berapapun kan tetap aja kalau memang nggak mau usaha, tetap aja hasilnya nol. Betul sekali, dan menurut saya juga nggak perlu terpatok pada akademisi ya gitu kan. Kalau kita pun misalkan banyak lah kasus yang memang kuliahnya ngambil apa, Kerjanya apa? jadi kuliah atau sekolah itu penting, betul nggak sih? Benar banget. Tapi keyakinan dan kemauan Anda lebih penting. Iya dong. Benar banget. Gitu. Aku juga dulu kuliahnya ahli gizi Bu, nyemplok ke sini. Ahli Flight gizi. attendants. Ya tapi nggak beres ya Bu. Oke. Nggak beres. Tapi nyambung sih Jangan kalau diinin, sekarang jangan jadi Ke ada makanan, F&B iya, gitu kan, nyambung. jadi ada Dan geus pohon. Udah nggak beres juga Udah nggak ya. beres juga. Si Ece. Nah, Kiki kan dari model, flight attendant udah, announcer juga udah pernah walaupun sebentar Tinggal gitu. penyanyi dangdut yang belum nanti. Bukannya udah ya? Saya mau coba. Coba nyanyi sedikit. Ya Allah Ibu. Pengen tahu kan, biar Ya nanti justru ada karena perbedaan. itu makanya kagak ada yang Sedikit mau yang aja, dengerin. sedikit, ayo. Jangan Bu, emang nggak bisa Bu. Kan Kiki mah bukan suara dangdut tapi selera dangdut. Seleranya Bu. Meriah. Dangdut kan meriah kan gitu. Tapi Nah, bagus loh. ya bagus Dangdutnya dong. nggak dangdut kampungan gitu. Dangdutnya dangdut Dangdut internasional gitu. Kiki udah dari modeling, terus flight attendant, terus announcer juga udah pernah, terus sekarang beralih menjadi seorang pengusaha lah ya, masih bisa dibilang pengusaha. Dari berbagai macam bidang itu, yang paling enak yang mana? Semuanya enak, karena semuanya balik lagi yang tadi udah dibilang, kalau misalkan aku tuh kerja pengennya sesuai sama hobi biar nggak boring, biar nggak cepet mencok sana mencok sini gitu ya. Kan ada juga orang yang kayak sebentar-sebentar doang karena nggak hobi mungkin ya Bu ya. Nah aku tuh termasuk orang yang hobi, jadinya kalau misalkan kerja semuanya jadi enak.
Aku hobi makan, kerja di restoran. Aku hobi traveling, kerja sebagai flight attendant gitu. Jadi semuanya enak-enak aja. Jadi gue enjoy ya. Enjoy. Jadi Emang harus semua dibawa enjoy ya? Iya, benar banget. Jadi kalau memang kerja pakai beban mah jadi akhirnya juga nggak jadi berkah Iya, ya. benar banget. Benar sih. Jadi stres dong, benar nggak sih? Stres. Kalau Anda bagaimana ini yang sebagai multi talenta keliling dunia ya kan? Saya juga semua hobi karena pergi kayak Kiki tadi bilang, pergi kemana dibayar, nginep di hotel bintang 5 Dibayar, gratis gratis. gitu. Jadi enak gitu pokoknya. Nah, terakhir nih Ki, yang belum Kiki, pencapaian yang belum Kiki capai Dapat. itu apa di usia yang sekarang senja ini Oh loh. Sekarangnya pakai bold underline loh. Iya. Sama kita sama senja, anak-anak senja. Kamu, aku mah enggak. Oh iya benar. Oke. Kamu kesana deh. Oh, kalian memang maghrib, beda kalau maghrib. Ya maghrib dia loh, kita kan putih Kita ya. mah asal. Astagfirullahaladzim, Pagi Mas sama siang. lanjut silakan. Pencapaiannya karena memang berhubung sekarang lagi bekerja di dunia F&B dan tertarik banget, pengennya sih lebih mengepakkan sayap lebih lebar lagi Bu, bisa buka cabang di sana sini, Amin. buka sana sini Amin, lagi, insyaallah. Amin. lancar. Amin. Cateringnya semakin besar sama Kalina, terus restorannya juga makin banyak, cabangnya itu aja pengennya. Tapi Kalina ini sebetulnya memang dia passionnya di Iya, aku tuh nggak ngerti juga sama dia Bu. Jadi awal kenal sama Kalina itu kan memang tahun 2011 ya. 2011 aku kenal sama dia. Dia tuh memang bukan tipikal orang yang suka masak kan Bu ya, karena secara zaman dulu kenalnya kan sukanya warawiri gitu sama seperti ibu, Oh, seperti Masya itu ya. Allah, iya. Kayaknya ke dapur aja Senin Kemis kayaknya ya, Iya. kalau nggak di Sebulan kalau nggak sekali, iya sebulan kalau sekali, nggak. setahun sekali. Saya juga bingung kenapa akhirnya dia bisa masak dan masakannya enak dan akhirnya banyak orang yang tertarik sama masakannya gitu. Jadi memang dia mungkin passion di situ. ternyata ya. Mhm. Sebetulnya di balik pandemik banyak hikmah. Benar banget. Talent benar. yang tidak tercuat akhirnya Betul, Terjual betul, juga. betul. Jadi ada positifnya juga ya Pasti, selama pandemi. oh, Orang yang alhamdulillah. nggak bisa masak jadi bisa masak, orang yang nggak bisa usaha jadi punya usaha, ya kan? Seperti itu. Nah, Ki, terima kasih banyak sudah hadir Thank karena you. memang keterbatasan waktu kita. Ya makasih tuh, banyak. produsernya udah begini-begini, Cena, udah habis. Gitu. Udah Satria Baja Gini, Hitam. gini. Iya benar. Gitu. Kiki, terima kasih banyak Sama-sama, Iya, terima thank kasih you banyak. for Makasih coming. banyak. sudah datang Makasih, di Firman. Ya. AFK Podcast. Thank you so Pokoknya much. sehat-sehat terus, Sama-sama, Kiki. sehat Bisnisnya selalu. lancar, Amin. ada cabang di seluruh Amin. Indonesia, Amin ya Allah, bahkan di amin. luar negeri, Amin, ya amin, kan? amin, amin, Pokoknya amin. buat teman-teman semua kalau mau tahu tentang Kiki boleh langsung di follow Instagramnya di di @rzky.iswanto. Iswanto atau di Oke. restorannya ada apa Ki mungkin? Rumah Badok dan Rumah Badok Resto dong. Di mana itu? Di Jalan Benda Nomor 12C, Cipete, Jakarta Selatan. Tuh, Oke, buat teman-teman. very recommend, bener aku Ya tuh kan? paling sering makan di rumah Badok. Makasih, Walaupun lu sering banget. datang makanannya. Iya betul, kan ini ya di Kalau ke sana kan service. aku memang susah. Iya, benar, waktunya. benar, Tapi benar. boleh dong Iki kasih dong pesan ke sahabat podcast apa yang harus dilakukan dari sekarang dan ke depan. Pokoknya buat sahabat podcast tetap berusaha semaksimal mungkin, jangan pernah menyerah, berhenti kalau misalkan berhenti itu kalau udah sampai, bukan berhenti itu kalau udah capek ya. Jadi sampai tujuan itu harus dengan selamat, artinya tuh selamat tuh tahu stationnya kemana, berhenti itu kalau misalkan sudah sampai, bukan karena udah capek, itu aja. Jadi- never give up, Iya. jangan pernah lelah ya. Jadi teman-teman harus Jadi nggak percaya ada- sama kemampuan Yes. teman-teman semua. Apapun Nggak ada batasan keputusannya. umur kalau misalkan Betul. mau pindah-pindah kerja atau dan lain sebagainya, itu nggak ada batasan umur. Harus percaya dan berusaha, intinya seperti itu ya. Terima kasih para sahabat podcast yang sudah selalu mendengarkan podcast kita di Spotify dan juga di YouTube channel kita di AFK Beauty Skincare. Jangan lupa di subscribe, like, komen dan juga di share, dan juga di follow Instagramnya Ibu Official ada Fitri Kirana. atau Instagram saya di @ziandiofirman_2. Kiki, terima kasih sekali lagi Thank you, sudah hadir di Firman. podcast Terima kita. kasih, Bu. Terima kasih. Ya, Thank terima you. kasih juga para sahabat podcast sudah selalu mendengarkan ya. Terima kasih, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.